Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma, semoga pada saat saya menyampaikan video Dharma Desana ini, kondisi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma tetap dalam keadaan yang sangat fit. Tentunya harapan terbesar kita pada situasi sekarang adalah semoga kita, orang-orang tercinta, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita kenal, dan siapapun yang kita kasihi terhindar dari infeksi virus corona atau dikenal dengan COVID-19 ini. Inilah salah satu harapan terbaik kita saat ini di tengah situasi pandemik yang semakin meluas dan juga tidak terkecuali di negara kita dan mungkin juga di lokasi di mana kita berada mungkin sudah pada status zona merah, banyak pasien dalam pengawasan dan juga mungkin banyak kasus positif. Oleh karena itu, ucapkanlah setiap pengharapan yang baik, ucapkanlah setiap pengharapan yang luhur di dalam batin kita. Semoga diri kita dan juga makhluk-makhluk lain tidak terkena dari dampak wabah ini. Dan juga tentunya bagi yang sudah dinyatakan positif, segera mendapatkan kesembuhan dan Indonesia dan juga dunia segera recover, segera terbebas dari wabah pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma, rasanya sudah sangat lama sekali kita berada di dalam rumah. Tentu berbagai macam gejolak batin dan juga kondisi psikologis kita yang memaksa kita untuk tidak melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi rutinitas kita, sehingga mungkin ada perubahan paradigma baru tentang kehidupan kita. Ya, harapannya semoga kita tetap enjoy, tetap bahagia, karena memang sebagai warga negara yang baik kita tetap harus mengikuti anjuran, instruksi, dan juga protokol yang sudah di set, yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, tentunya kalau melihat dari pemberitaan-pemberitaan dan sumber-sumber berita yang mainstream, kita melihat bahwa di beberapa negara dan belahan dunia mereka sudah mulai menapaki titik anti klimaks dari penyebaran COVID-19 ini. Tidak terkecuali juga di Indonesia, mungkin dengan isu yang berbeda, yaitu pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau akan dibukanya berbagai macam akses sumber produktivitas masyarakat, dan juga mungkin bisa jadi pada tahun ajaran baru tahun ajaran 2020-2021 semua satuan pendidikan baik dari TK, SD, SMP hingga perguruan tinggi sudah mulai kembali beraktivitas melaksanakan rutinitasnya sebagai mahasiswa, sebagai siswa untuk melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran. Tentu di dalam arus batin kita sudah memiliki rencana-rencana, sudah memiliki target-target apa-apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan setelah pemerintah memberikan kelonggaran atau bahkan produktivitas dan kegiatan yang rutin sudah bisa kita lakukan baik di kantor, baik di tempat usaha, baik di kampus, di tempat pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan tentu dalam konteks framework tetap menjaga protokol kesehatan, bukan berarti kemudian setelah virus corona dinyatakan melemah, bukan berarti virus itu hilang sama sekali, tetapi mungkin kita tetap bisa melawannya, bisa mengantisipasinya dengan melakukan protokol kesehatan yang sering kita kenal, mungkin akhir-akhir ini kita kenal dengan istilah a new normal life. Ada paradigma kehidupan baru yang akan kita tempuh, yang sebelumnya mungkin mencuci tangan frekuensinya sangat kurang, yang sebelumnya mungkin kontak fisik antar satu individu dengan individu yang lain sangat intens, kemudian masker mungkin jarang kita pakai. Nah, sekarang mungkin dalam new normal life ini kegiatan-kegiatan yang mengikuti standar protokol kesehatan tersebut akan menjadi budaya kita dalam keseharian kita, sehingga kita bisa hidup berdampingan kalau pemimpin kita bilang dengan virus ini, karena memang tidak bisa antisipasi secara medikal klinis, sehingga kita ya harus survive, hidup bersama dengannya, kemudian sama-sama hidup dan menjaga keseimbangan alam tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma,
apapun yang menjadi cetusan batin kita, menjadi rencana kita setelah COVID-19 ini, tentu hal yang mendasari rencana tersebut adalah niat luhur atau rencana yang mulia. Nah, rencana yang mulia, niat yang luhur, hal-hal baik yang terfikirkan ini tentu menjadi dasar batiniah bagi kita untuk bisa memulai new normal life itu. Karena seperti yang kita pahami bersama bahwa di dalam konteks literatur Buddha, pikiran itu adalah pelopor. Nah, karena pikiran adalah pelopor dan penentu, maka dia adalah desainernya. Sehingga katakanlah mungkin kalau di bulan Juli nanti kegiatan sudah mulai kembali berputar, kegiatan kembali seperti biasa, maka apa yang akan terjadi pada bulan Juli dan the rest of the months, sisa bulan sampai dengan laju kehidupan kita, tentu didasarkan kepada niat dan pikiran yang kita sudah konstruksi sekarang. Nah, kondisi pikiran yang positif, kondisi rencana yang baik tentu didasari oleh pencerapan pikiran yang baik. Ya, misal suatu saat mungkin kita berencana untuk menaikkan kapasitas usaha kita misalnya. Tentu menaikkan kapasitas usaha ya dengan mencari celah, mencari cara, mencari peluang. Bagaimana caranya mencari sumber modal baru, mencari sumber usaha baru, mungkin mencari klien baru dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam koridor bahwa kita mengasihi semua makhluk dan tidak mengeksploitasi siapapun. Karena kadang kita sudah pada masa-masa kritis seperti ini, yang masa-masa sulit begitu kan, ya kita paham dari pemberitaan bahwa resesi global ini berdampak kepada tidak hanya soal faktor kesehatan, tapi juga faktor sosioekonomi yang secara langsung berimplikasi kepada kita, mungkin income, take home pay, penghasilan, aset, jumlah uang yang masuk, cash flow dan lain sebagainya, yang secara korelatif berhubungan dengan bagaimana kita merespon rencana-rencana kita ke depan. Nah, jangan sampai pada situasi yang kian buruk seperti sekarang ini, kemudian kita dibebaskan untuk kembali berrutinitas, kita menganggap bahwa untuk kepentingan diri saya sendiri, untuk mencapai tujuan atau goal saya sendiri, saya tidak peduli dengan kehidupan atau eksistensi makhluk lain atau manusia lain. Nah, tentu ini bukan berasal dari pikiran yang positif, bukan terkonstruksi dari pikiran yang dilandasi oleh meta atau cita kasih. Jadi meskipun pada suatu saat kita memiliki keinginan untuk katakanlah usaha kita supaya bagus, kemudian ya mungkin ada sektor-sektor lain mungkin supaya nilai kita bagus, mungkin yang sekolah atau yang kuliah begitu kan, sehingga kita menghalalkan segala cara dengan memplagiat, menipu orang lain, memperdaya orang lain, atau berbagai macam aktivitas lainnya yang tentunya jauh dari yang disebut dengan kemuliaan atau noble. Sehingga penting bagi kita untuk sekarang melandasi apa yang menjadi kegiatan atau rencana kita setelah pandemi ini pada pemikiran-pemikiran yang baik. Karena pemikiran-pemikiran yang baik ini pasti melahirkan kejernihan, melahirkan kepekaan bagi diri kita bahwa ya meskipun saya dalam kondisi yang susah, kita bertukar tempat dengan makhluk yang sedang susah, bahwa tidak ada satu makhluk pun yang merasa happy pada kondisi yang sekarang. Tidak ada yang ingin virus ini terus berlanjut, dan pasti semua tidak sabar untuk kembali beraktivitas. Oleh karena itu kita pada waves atau berada pada gelombang yang sama, berada pada kondisi yang tidak menguntungkan secara bersama, sehingga apa yang menjadi rencana kita yang kita lakukan setelah kembali ke kehidupan yang normal tentu harus berdasarkan pertimbangan bahwa makhluk lain juga pada kondisi yang sama. Karena kalau tidak, ketika nanti kita kembali ke situasi yang normal, kompetisi ini akan melahirkan bukannya mengarah ke indeks yang baik, tapi mengarah ke indeks yang tidak baik. Karena mungkin di situasi itu orang semua butuh, tidak ada yang tidak butuh gitu, tidak ada yang tidak perlu, atau bahkan tidak ada yang tidak dipercepat, mungkin karena bulan Juli startnya ke Desember untuk menghabiskan target kegiatan-kegiatan tertentu misalnya, sehingga kita menghalalkan segala cara.
tabrak sana tabrak sini, bahkan tabrak aturan, regulasi dan lain sebagainya. Nah, ini penting bagi kita untuk mendasari kalau sampai nanti rencana atau kegiatan-kegiatan kita di pasca COVID-19 ini berlalu, dasarnya hanya untuk memenuhi dalam tanda petik syahwat pribadi, hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa mengindahkan kehadiran atau eksistensi makhluk lain, terjadilah kehidupan yang tidak seimbang di situ. Muncul tingkat kriminalitas yang tinggi, karena mungkin didasari oleh kebutuhan saya. Saya tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Tingkat kompetisi makin meninggi, sehingga mungkin percekcokan, kemudian pertentangan, permusuhan, bahkan perkelahian bisa berpotensi sangat terjadi karena setiap orang memikirkan bagaimana mencapai goalnya. Saking pinginnya, tenaga turbonya dipakai, speed up-nya dinaikkan pada level tertinggi sehingga we don't care. Kita kehilangan sense of belonging kita. Kita akan kehilangan rasa kepekaan kita. Nah, jangan sampai pada saat masa COVID-19 ini setiap orang, kalau saya melihat, sudah bahu-membahu, banyak bakti sosial terjadi di mana-mana, kemudian pembagian masker. Mungkin kalau kita melihat cerita-cerita baik di media sosial, misalnya setiap orang membagikan makanan, nasi bungkus, pembagian sembako dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan hal yang sama gitu kan. Seketika itu terkikis atau habis oleh fenomena kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan rencana. Hati-hatilah dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jangan sampai malah sebaliknya virus corona sudah berlalu tetapi ada virus yang baru, yaitu disebut dengan virus ketidakpedulian atau ignorance. Kemudian yang kedua adalah kalau kita belajar teori kebutuhan manusia, tentu kebutuhan manusia itu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Dan kebutuhan sekunder, primer mungkin sudah terpenuhi. Nah, mungkin kebutuhan tersier seperti kebutuhan berwisata, kebutuhan traveling, kebutuhan olahraga, kebutuhan berbelanja, kebutuhan memiliki benda-benda tertentu. Nah, ini bisa jadi menjadi salah satu kegiatan atau agenda yang menjadi to-do list kita setelah coronavirus ini berlalu begitu. Namun perlu diingat, meskipun kita sudah lama lockdown istilahnya ya, mengisolasi di rumah dengan stay at home, work from home, study from home, kemudian ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tersier tersebut, misalnya dengan pergi berbelanja, dengan pergi traveling, pergi jalan-jalan dan sebagainya. Perlu kehati-hatian. Tidak hanya kehati-hatian soal finansial, tapi juga kehati-hatian terhadap batin kita. Jangan sampai menjadi konsumtif yang over. Nah, konsumtif yang over biasanya tanpa perhitungan, atau kadang merasa sudah memiliki uang cukup, segala sesuatu tidak kurang, over. Sehingga kadang ada orang yang merasa pergi liburan tapi tidak merasa happy, pergi santai tapi tidak merasa santai, pergi jalan-jalan tapi tidak merasa have fun. Nah, mungkin ada sesuatu di situ, bahwa mungkin ada sesuatu yang berlebihan, ada over di situ, sehingga membuat kita ya tidak berbahagia. Sehingga penting, meskipun suatu saat kita memiliki rencana jalan-jalan, pergi bermain ke tempat wisata atau ke mana dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, perlu untuk menjaga pikiran kita untuk tetap tidak terlalu konsumtif, tidak terlalu over konsumtif. Karena over konsumtif ini pasti akan melahirkan ketimpangan antara, ya bisa jadi soal uang, bisa jadi soal bagaimana kita mencerap kegiatan tersebut dan manfaatnya seperti apa untuk kita. Nah, perlu hati-hati mungkin bagi setiap orang yang memiliki kapasitas keuangan atau kapasitas kemampuan yang lebih kecil daripada keinginannya. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Jangan sampai besar keinginan daripada kemampuan. Nah, ini juga akan menjadi disparitas yang berpotensi menimbulkan penderitaan. Kadang dalam teori sosial kita menemukan bahwa kita sering melihat standar kehidupan orang lain harus menjadi standar kita. Nah, ini fenomena yang mungkin unik tapi sering terjadi, dan mungkin
ya di sekeliling kita banyak hal-hal tersebut kita temu atau mungkin berasal dari diri kita pengalaman tersebut. Misalnya melihat orang lain nanti pasca COVID ini bisa pergi liburan ke Maldives, bisa pergi liburan ke luar negeri. Nah, kita ingin mencoba standar itu menjadi standar kita. Padahal kemampuan kita tidak mampu seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, ketika kita mengikuti, memfollow akun media sosial artis, misalnya artis bisa pergi beli ini, beli itu, pasca COVID ini bisa kemana, bisa melakukan segala hal. Nah, kita ingin standar kehidupan kita seperti itu. Nah, tentu ini perlu kita sadari, jangan sampai ketika kita tidak bisa mengikuti standar kehidupan tersebut, kemudian kita merasa tidak bisa tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita merasa bersyukur. Ada santuti di situ. Ada rasa keberterimaan, ada rasa keberterima kasihan terhadap diri kita bahwa ternyata kita masih bisa survive. Kalau melihat laporan daily dari pemerintah, ribuan telah meninggal, di atas 1.000 telah meninggal, dan puluhan ribu dinyatakan positif COVID-19. Satu dari sekian puluh ribu kita tidak kena COVID itu adalah sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Satu dari 1.000 orang lebih yang telah meninggal, yang telah tutup usia gara-gara COVID itu adalah kita, itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi jangan sampai standar kehidupan seseorang yang bisa jalan-jalan, bisa beli ini, beli itu, bahkan kita sekarang kan saling bercermin dari media sosial begitu kan, melihat segala sesuatu dari sana atau dari drama yang kita tonton misalnya, kita ingin seperti itu tidak bisa. Kita harus kembali pulang. Kita harus kembali ke jati diri siapa kita. Ya kalau memang kita mampunya hanya misalnya pergi ke Kota Tua atau ke Monas, ya jalani itu untuk memenuhi kebutuhan tersier kita. Karena sebagai manusia secara lahiriah kita membutuhkan jalan-jalan plus selfie, kemudian update di media sosial. Itu hal yang biasa dalam kehidupan yang modern seperti sekarang. Ya kalau ada rezeki baik misalnya kan kita bisa pergi keluar daerah sedikit, ke Bandung, ke Puncak, atau ke Bali, ke Lombok, atau ke Sumatera Utara. Well, juga tidak masalah. Asalkan kita sudah bisa menghitung antara kemampuan yang kita miliki dengan apa yang kita harapkan. Dan ketika kita bertemu sesuatu yang di atas itu, di atas standar yang kita punya, kita jangan menyamakan gelombangnya ke standar yang tinggi, tapi ke standar yang sama. Atau bahkan melihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang bahkan selesai COVID ini dia masih memikirkan mau makan apa besok. Mau pakai baju apa besok anak saya begitu sekolah. Nah bagi yang sudah punya kehidupan tidak di bawah garis tersebut, masih bisa hidup normal, masih bisa berusaha dengan baik, masih bisa makan yang layak. Nah tentu ini juga merupakan sumber-sumber kebahagiaan. Karena kadang kita gagal menemukan sumber kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi apa yang kita pikirkan. Ibarat sebuah kue yang dipotong beberapa potong, masih ada potongan banyak yang kita pikirkan satu potong yang hilang. Nah tentu kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan di dalam diri kita kalau kita selalu memikirkan sesuatu yang tidak ada yang menjadi kepemilikan kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita ulang ya. Yang pertama adalah kita harus mendasari apa yang menjadi kegiatan kita setelah COVID ini dengan pikiran yang mulia dan niat yang baik. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan antara standar kita dengan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjaga stabilitas spiritual. Nah, menjaga stabilitas spiritual ini juga merawat sila. Nah, kita kembali lagi yang tadinya latihan sila kita mungkin tidak maksimal karena kita tidak masuk ke dalam komunitas aktivitas misalnya. Karena dalam melatih sila kita butuh keberadaan makhluk lain gitu kan. Bagaimana melatih untuk tidak berbohong kalau kita tidak berinteraksi dengan orang. Bagaimana kita melatih keempat sila yang lainnya mungkin karena kehidupan kita belum normal saat COVID ini karena berada di rumah. Nah, satu hal yang penting menjadi poin ketiga adalah pelatihan sila. Pelatihan sila kembali kita rawat, kembali kita latih, kembali kita
kuatkan, kembali kita revitalisasi menjadi, ya katakanlah menjadi bagian yang terpenting dari the new normal life nanti. Karena bagi kita umat Buddha yang paham tentang sila, tentu sila ini adalah dasar moralitas, standar etika seorang Buddhis ketika dia menjadi bagian dari sebuah sistem kemasyarakatan, sistem kenegaraan, atau sistem religiusitas tertentu. Karena apa implikasinya Bapak Ibu? Pelaksanaan sila ini bukan dogma, bukan perintah, tetapi merupakan latihan diri yang bersumber dari siapa? Di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengencourage, kalau kita tidak mendorong latihan ini menjadi sumber inspirasi dari dalam diri kita untuk melatih, maka siapa lagi akan memerintah? Karena tidak ada kontrol, bukan seperti hukum pemerintah yang ada supervisinya, ada yang menghukum. Tidak. Sila adalah letupan batin bagi kita untuk berlatih. Uncaran kebajikan yang termotivasi lewat latihan moralitas dan standar etika. Nah, apa dampaknya? Contoh misalnya sila pertama, Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyam. Ini sederhana ya, saya berlatih untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Karena kita berlatih menghindari pembunuhan makhluk hidup, apapun alasannya, tidak ada alasan untuk menghilangkan nyawa atau kehidupan makhluk lain, maka tidak ada alasan bagi makhluk lain, atau dia tidak punya alasan bagi mereka untuk takut dibunuh, takut dihilangkan nyawanya. Karena apa? Satu makhluk sudah beraditana, sudah bertekad untuk melatih diri, tidak mau menghilangkan nyawa makhluk hidup, tidak mau menyakiti makhluk lain sampai membunuhnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bagi makhluk lain untuk merasa takut dibunuh, karena tidak ada intention dari orang lain untuk merasa membunuhnya. Bayangkan ketika latihan sila ini mampu dilaksanakan semua makhluk, bertekad untuk tidak membunuh ini dilaksanakan bagi semua makhluk, maka terjadilah keseimbangan kehidupan tersebut atau life balance. Kemudian contoh misalnya sila yang kedua, saya berlatih untuk menghindari mengambil barang benda yang bukan menjadi milik saya atau tidak diberikan, mencuri. Karena kita berusaha melatih diri untuk tidak mencuri, tidak mengambil barang yang bukan menjadi milik kita atau tidak diberikan, maka makhluk lain akan berbahagia karena mereka tidak merasa takut barangnya dicuri, tidak merasa takut barangnya diambil oleh orang lain, sehingga tingkat kriminal akan menurun. Bayangkan ketika semua orang mempraktekkan sila, merevitalisasi sila kedua untuk menghindari pencurian dan mengambil barang yang tidak diberikan tersebut, maka kehidupan akan seimbang dengan sendirinya. Tingkat kriminalitas pasti akan turun jauh. Karena orang sudah mulai sadar, pada satu sisi satu item makhluk tidak berusaha untuk menghindari perbuatan mencuri, makhluk lain akan merasakan kebahagiaannya. Begitu juga dengan sila yang lain. Misalnya menghindari untuk tidak meminum minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan misalnya. Karena tentunya ini sangat krusial sila yang keempat ini ya, bahwa kita sila yang kelima ini ya, bahwa kita tidak melatih diri untuk tidak mengkonsumsi barang-barang atau minuman atau makanan yang melemahkan kewaspadaan. Karena orang yang lemah waspada, tidak eling lan waspodo, maka potensi untuk melakukan kejahatan, ketidakbaikan, kejahatan bagi makhluk lain akan sangat besar. Karena tidak pernah ada cerita orang mabuk atau orang di luar yang sudah terkena pengaruh minuman atau apapun lah sifatnya, narkotika dan sebagainya, malah bijaksana gitu, enggak ya. Tentu kalau di dalam pemberitaan di TV mainstream yang kita baca ya, orang-orang yang mabuk, yang terkena narkoba malah menjadi pelaku kejahatan yang lain. Nah, karena kita sudah berusaha melatih diri untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan, maka makhluk lain juga punya alasan untuk berbahagia, untuk tidak mendapatkan dampak negatif dari seseorang yang mengkonsumsi yang lemah waspadanya itu.
Tentu orang-orang yang waspada, orang-orang yang eling, orang-orang yang selalu aware, yang mindful, pasti orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, dan mana yang berpotensi menyakiti makhluk lain, dan mana yang berpotensi membahagiakan makhluk lain. Nah, ketika kesadaran atau awareness untuk melaksanakan sila tersebut kuat, maka kehidupan akan kembali seimbang. Dan meskipun dalam kompetisi, dalam upaya kita untuk memenuhi standar-standar kehidupan dan kebutuhan kehidupan pasca COVID ini, maka ya kehidupan akan kembali seperti biasa, dan bahkan indeksnya akan meningkat karena setiap orang sudah beraspirasi dengan baik, setiap orang sudah memiliki motivasi yang luhur untuk tidak menjadikan makhluk lain sebagai objek untuk disakiti, atau tidak menjadikan makhluk lain sebagai bahan untuk dieksploitasi. Nah, itulah ketiga hal yang menjadi fondasi atau insight bagi kita untuk dapat melaksanakan kehidupan yang baik pasca COVID-19 ini. Apapun rencana kita, apapun tujuan kita, apapun agenda yang kita sudah list di dalam buku rencana kita, dasarilah pada tiga hal tersebut. Yang pertama adalah memiliki niat yang luhur atau niat yang mulia, atau pikiran yang baik, mengkonstruksi pikiran-pikiran yang luhur dan positif. Yang kedua adalah menyesuaikan antara kemampuan yang kita miliki dengan keinginan atau kegiatan yang akan kita lakukan, atau hal-hal yang akan kita lakukan pasca COVID ini. Kemudian yang ketiga adalah kuatkan kembali sila yang menjadi standar moralitas, yang menjadi protokol etika seorang Buddhis. Karena selain melaksanakan protokol kesehatan, ada protokol etik, ada protokol moralitas yang perlu kita kuatkan kembali. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma, sharing dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mendatangkan inspirasi dan informasi baru, dan tentunya mendatangkan pikiran yang positif bagi kita untuk melaksanakan kehidupan yang disebut sebagai a new normal life. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.